Jadi bagaimana kita membuat sebuah animasi, membuat sebuah, misalkan sebuah benda kayak di dapur, benda-benda yang ada di dapur ataupun benda-benda yang ada di desain sebuah karakter lah. Kemudian di samping itu kita juga terlebih dahulu belajar tentang app inventor terlebih dahulu. Kita mau membuat aplikasi dan sebagainya yang bisa kita terapkan di HP Android kita. Sebelum kita belajar Blender, melanjutkan mata kuliah yang kemarin, kita belajar tentang app inventor terlebih dahulu.
Oke. Untuk teman-teman yang sudah belajar video tutorial yang pertama, silahkan boleh melanjutkan. Dan untuk teman-teman yang belum pernah mengoperasikan Blender sebelumnya, teman-teman harus belajar dulu di tutorial pertama. Oke, kita akan membuat modeling dari bentuk dasar kubus ini. Pertama, teman-teman aktifkan dulu. Di sini ada user preference. Di sini ada emulate namepad, teman-teman aktifkan, lalu teman-teman save. Oke, setelah itu close ini. Sekarang teman-teman klik 1 seperti ini, lalu klik 5 pada numpad di laptop. Untuk yang menggunakan PC tidak perlu melakukan step yang tadi, cukup menekan angka-angka yang ada di keyboard aja. Oke, ini kita akan masuk ke edit mode. Edit mode ini fungsinya untuk membuat objek bisa diedit. Jadi seperti ini. Kalau yang tadi kan di sini object mode. Object mode itu kita tidak bisa mengedit polygon ini. Tapi kalau kita mau mengedit, kita harus masuk ke bagian edit mode. Atau dengan shortcut yang lebih mudah menggunakan tab. Oke. Kita akan masuk di sini, klik wireframe, atau bisa menggunakan shortcutnya Z seperti ini, wireframe, edit mode. Oke, seperti ini. Kita akan seleksi menggunakan B, seleksi keseluruhan, tekan 1, posisi ada pada depan. 1 itu untuk depan. Kalau kita tekan 3 pada emulate namepad, maka akan posisi samping. Tekan 7 untuk posisi atas. Kita klik 1 untuk posisi depan. Oke. Setelah ini diseleksi, menggunakan shift dan scroll untuk posisi di sini agak bawah. Lalu kita tarik ke atas dengan menggunakan G, lalu tekan Z. Ini untuk menggeser sumbu Z. Bisa G, Y untuk menggeser sumbu Y. Seperti ini, G, Y, sumbu Y. G, X untuk sumbu X. Oke, kita akan geser ke sumbu Y, atau bisa menggunakan ini. Di sini ada ikan panah warna biru, kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Lalu kita akan copy, shift D seperti ini. Kita lepaskan menggunakan klik kanan, lalu kita tarik ke bawah. Lalu kita akan scale, berkata zoom, kita berbesar dengan scroll. Lalu ini kita di icon yang kotak ini, kecil kotak-kotak ini, fungsinya untuk scale, atau kalau shortcutnya pakai S. Lalu sumbunya diatur, misal sumbu Z, maka ini akan scale sumbu Z. Kalau ke dalam itu memperkecil, kalau keluar untuk memperbesar. Kalau tidak, kita bisa menggunakan icon kotak ini seperti ini. Kita paskan ini. Oke, selanjutnya kita akan belah ini menjadi 2. Kita menggunakan seperti ini, kita gunakan Ctrl R di sini untuk membelah menjadi menambah vertex lagi. Klik kanan, menggunakan klik kiri 2 kali. Oke, lalu kita belah lagi bagian ini, Ctrl R, klik kiri. Di sini juga satunya, Ctrl L, klik kiri. Mungkin teman-teman terkadang yang baru belajar agak kesulitan Ctrl R,
mungkin agak seperti ini. Kita paskan, kita cari yang pas, misal di sini kita klik 2 kali pakai klik kiri. Oke, tekan 1 untuk posisi depan, lalu kita seleksi menggunakan B, kita tahan menggunakan klik kiri seperti ini, bagian-bagian luarnya saja, lalu kita X vertik, klik. Nah, ini sudah menjadi separuh bagian. Kita akan tambahkan supaya kalau kita mengedit bagian ini, maka sebelah sini akan teredit juga. Kita akan tambahkan modifier di sini. Ini bisa diperbesar, ini bisa digeser-geser ke sini, lalu menggunakan klik tengah untuk menggeser. Misal seperti ini, menggeser ini seperti ini. Untuk menarik ini menggunakan klik kiri seperti ini. Kita ambil di icon yang seperti ini, klik di add modifier, lalu mirror, maka ini bagian kiri akan sama dengan bagian kanan. Kita aktifkan icon yang seperti ini supaya wireframe-nya terlihat. Oke, ini jika kita seleksi menggunakan seleksi penuh A, maka ini akan terpisah seperti ini. Jika kita geser akan terpisah menggunakan G. Nah, untuk menyatukan ini kita harus menggunakan clipping, klik. Nah, kita geser, ini akan menyatu. Kita geser seperti ini, lalu kita lepaskan menggunakan klik kanan. Oke, sekarang kita akan membuat bagian tangannya. Kita seleksi, ini ada icon-icon yang untuk menyeleksi. Klik ini, misal dengan klik kiri, maka kita akan menyeleksi bagian garisnya. Kalau yang sebelah sini untuk menyeleksi bagian mukanya. Kalau ini untuk menyeleksi bagian vertexnya atau titik-titiknya, titik ujung-ujungnya. Oke, kita akan menyeleksi bagian muka sini. Kita akan klik di sini, lalu kita shift D untuk mengopi, untuk duplikat, atau di sini juga ada duplikat. Di sini klik duplikat. Nah, kita lepaskan dengan klik kanan, maka akan kembali ke posisi semula. Lalu kita scale, perkecil S seperti ini ke dalam. Lalu kita tekan 1, tekan Z untuk transparansi, kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu kita extrude E menggunakan E segini. Lalu kita extrude lagi E. Ini fungsinya untuk pergelangan tangannya, untuk sikunya di sini, supaya tangannya bisa menekuk. Lalu kita seleksi, kita masuk ke solid, seleksi bagian ini, kita putar dengan scroll agar posisinya terlihat seperti ini. Kita matikan dulu clippingnya supaya ini nanti tidak menyatu. Ini kalau ini disatukan, diaktifkan, maka ini menyatu. Kita tidak akan menyatukannya dulu. Kita tekan shift D agar ini terpisah, lalu kita lepaskan dengan klik kanan, lalu kita scale, perkecil S dari posisi luar sini, S ke dalam seperti ini. Cukup, tekan 3, kita lihat segini. Lalu kita akan extrude E, cukup, E lagi. Oke, seperti ini. Ini nampaknya terlalu besar. Kita akan seleksi menggunakan B, kita aktifkan yang ini, kita seleksi B,
lalu ini kita scale ke dalam, atau kalau tidak menggunakan S sumbu Y. Oke, seperti ini terlalu kecil, kita besarkan S sumbu X. Oke, menggunakan klik kanan untuk menggunakan klik kiri untuk mengapply-nya. Oke, kita akan gabungkan, tekan A, tekan G seperti ini, lalu klik kanan, maka ini sudah menyatu. Oke, kita masuk ke object mode. Karakternya sudah jadi, kita akan mengapply mirror, kita apply seperti ini, lalu kita masuk ke edit mode. Kita akan hilangkan bagian tengahnya ini, garis-garisnya ini kita tidak butuhkan. Kita menggunakan aktifkan yang ini, kita tekan shift, klik di sini, klik di sini, klik di sini, lalu kita putar menggunakan klik scroll tengah, kita putar ke belakang, klik di belakang sini, maka ini terseleksi. Kalau kita lihat wireframe-nya ini terseleksi memutar. Lalu kita tekan X, add loop, klik, maka ini kan hilang. Oke. Tekan A untuk menghilangkan seleksi. Ada cara yang lebih mudah, kita menggunakan Shift Alt, kita masuk ke wireframe, tekan Z untuk masuk ke wireframe. Di sini kita perbesar dulu, kita klik Shift Alt, lalu kita klik garis tengah, klik seperti ini yang akan kita hilangkan, lalu kita tekan X, add loop, seperti ini, tekan A untuk hilangkan seleksi, tekan solid. Oke, kita perkecil, kita akan seleksi bagian ini, Shift Alt, klik, maka akan muter. Oke, kita hilangkan X, add loop seperti ini. Oke.